Pertama kali didatangin sama Bunda Kanjeng Ratu Kidul, ya kaget mas. Sosoknya cantik, wangi, energinya itu tapi luar biasa. Jadi emas, berlian, indah, megah, semua tertata dengan baik. Semuanya serba kebaikan di dalam istana Bunda Kanjeng Ratu Kidul yang saya pernah berkunjung ke sana. Ia meyakini pernah bertemu dengan Kanjeng Ratu Kidul. Penguasa pantai selatan Jawa itu bahkan telah menyembuhkan sakitnya. Sakit menahun yang nyaris tak ada yang mampu menyembuhkan. Tapi Margareta kembali sehat setelah melewati pengalaman spiritual bertemu Nyi Roro Kidul yang sangat legendaris. Tapi seperti apa proses pertemuan Margareta dengan Ratu Kidul di Istana Pantai Selatan? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Inilah Margareta, wanita yang secara ganjil mengaku mampu bertemu dengan Kanjeng Ratu Kidul, sosok yang selama ini hidup dalam alam mistik. 7 tahun lalu, saat menderita sakit menahun yang mustahil sembuh karena semua pengobatan pernah dicoba, ia tiba-tiba disembuhkan oleh Ratu Kidul yang penuh welas asih. Iya, 7 tahun yang lalu, tapi sekali lagi saya tidak mencari. Jadi saya bukan bertapa mencari, tidak, tapi itu datang dengan sendirinya. Makanya saya dipertemukan oleh Raden Budgal ini. Pertama kali pengalamannya saya ke Istana Bunda Kanjeng Ratu Kidul itu, kan gini ya, setiap orang itu punya pengalaman spiritual yang berbeda-beda. Pengalaman spiritual saya dengan Bunda Kanjeng Ratu Kidul itu pengalaman spiritual yang sangat baik. Beliau adalah sosok yang tidak seperti yang fitnahan-fitnahan yang selama ini beredar. Pertama bertemu, yang dirasakan adalah kaget yang tak terkatakan. Margareta tak pernah menyangka akan bertemu dengan sosok cantik yang nyaris sempurna dalam suasana yang mengharukan. Pertama kali didatangin sama Bunda Kanjeng Ratu Kidul, ya kaget mas. Kan artinya antara harus seneng kok mau beliau berkunjung kepada saya. Sosoknya cantik, wangi gitu kan. Ya kan kaget, energinya itu tapi luar biasa. Proses pertemuan Margareta dengan Kanjeng Ratu Kidul juga ajaib. Itu terjadi sejak ia memiliki lukisan misterius. Dalam lukisan bernuansa hijau itu ada sosok yang kemudian ia kenali dan ia sebut sebagai Bunda Ratu Kidul. Saya bertemu dengan Bunda Kanjeng Ratu Kidul. Sejak saya mempunyai lukisan ini, yang dilukis sama Raden Budgal ini, gak usah pakai obat, sembuh saya. Iya, 7 tahun yang lalu, tapi sekali lagi saya tidak mencari. Jadi saya bukan bertapa mencari, tidak, tapi itu datang dengan sendirinya. Makanya saya dipertemukan oleh Raden Budgal ini. Bertemu Kanjeng Ratu Kidul secara spiritual, Margareta mengalami kesembuhan setelah sakit menahun. Lantas, seperti apa gambaran Ratu Kidul yang ia temui? Oke, untuk Was-Was di YouTube channel, jangan lupa lihat terus di YouTube channel Was-Was setiap hari Rabu dan juga Sabtu jam 3 sore. Pokoknya
gokil, keren abis. Bertemu Kanjeng Ratu Kidul rupanya bukan pengalaman buruk yang menakutkan. Margareta malah menjumpai sebuah kebaikan dari penguasa pantai selatan itu. Juga ketika masuk istananya yang serba bertahta emas. Untuk meyakinkannya, beliau mengajak saya untuk berkunjung ke istananya. Dan istananya pun karena beliau ini baik, spiritual saya pengalamannya juga baik. Jadi yang saya lihat jadi semuanya juga baik. Jadi emas, berlian, indah, megah, semua tertata dengan baik. Semuanya serba kebaikan di dalam istana Bunda Kanjeng Ratu Kidul yang saya pernah berkunjung ke sana. Bertemu dengan Ratu Kidul yang bahkan mampu menyembuhkan sakitnya yang menahun membuat Margareta kaget setengah mati. Ia tak pernah menyangka akan bertemu dengan sosok legendaris itu. Sosok yang menemuinya dengan busana kebesaran berwarna serba hijau. Kaget sekali, kok ada sosok yang secantik ini, sesempurna ini, ya kan? Kan pakai baju ijo-ijo memang pakai baju ijo-ijo. Tapi tidak selamanya beliau itu memakai baju ijo-ijo terus loh. Gitu. Baju ijo-ijo itu dipakai ketika menyambut hari-hari besar atau menyambut tamu kebesaran kerajaan atau apa, itu baru dipakai baju-baju ijo itu. Kalau di secara dunianya ini ya ciri khas saja, Mas. Ya inilah seperti seperti Dewi Lanjar. Misalnya contohnya ya, Dewi Lanjar itu bajunya itu adalah kunyit ya, kayak kunyit warnanya. Itu melambangkan ini penguasanya pantai utara Dewi Lanjar, seperti itu. Kalau Bunda Kanjeng Ratu Kidul hijau, padahal tidak selamanya beliau itu memakai hijau. Dan itu dipakai warna itu ketika menerima tamu kerajaan-kerajaan atau ada acara besar gitu. Di lautan tuh ada warna merah dulu nih, kayak matahari mau terbit gitu. Terus kalau kereta bagus, pokoknya kita bayangin tuh, pokoknya cakep tuh kereta. Jalan makin deket, mimpi nih kita tabuk ini, bohong nih. Pas kita perhatiin lagi terus gitu, nggak tuh perempuan cakep, rambut panjang segini. Nah waktu bapak lihat itu ada tangan sebelah kanannya itu dia lurik, jadi kayak sisik. Istana Ratu Pantai Selatan adalah pusat pusaran mistik yang tidak mudah dijamah. Selama ini, orang yang mengenal lewat dongeng, legenda, atau film yang penggambarannya kadang tidak tepat benar. Menurut Margareta, yang tak pernah tergambarkan adalah gerbang Istana Ratu Kidul yang bukan hanya megah, tapi dijaga oleh dua naga. Pintu gerbangnya itu dilambangkan dengan dua naga emas. Seperti contohnya di lukisan ini. Memang naga ini adalah lambang dari pintu gerbangnya Bunda Kanjeng Ratu Kidul. Nah, siapa pelukis lukisan ini adalah Raden Budgal. Nah ini istana sini. Nah sampai bapak tuh ngeliat manusia-manusia dibikin tangga. Bohong nih. Ini sih imajinasi doang nih. Hayalan doang, tepuk lagi. Tapi enggak kok, enggak kayak mimpi, tapi kayak bener. Sampai bapak nginep, sampai dia mereka pada minta. Nah nanya dong bapak kayaknya, Bu, kenapa nih orang-orang kayak begini? Emang dia ada salah apa, Bu? Loh ini mereka berhutang sama ibu, gini-gini katanya. Nyai Roro Kidul memang tak pernah bisa selesai dibicarakan. Sosoknya menjadi titik mistik paling rumit untuk dipahami. Lalu benarkah Margareta bisa langsung bertemu tanpa sesaji atau ritual tertentu?
Assalamualaikum pemirsa, saya Lesti. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi, tayang 2 kali sehari, tayangnya di siang hari dan malam hari. Wajib nonton ya teman-teman. Perjalanan spiritual yang dialami Margareta memang bukan pengalaman biasa. Bertemu dengan Kanjeng Ratu Kidul baginya adalah sebuah berkah yang telah mengubah jalan hidupnya. Ia beruntung karena tidak semua orang bisa bertemu dengan Ratu Pantai Selatan itu. Jangankan bertemu, sekedar ketempelan atau kerasukan sukma sang ratu pun rasanya mustahil. Dan tidak semua orang bisa masuk Bunda Kanjeng Ratu Kidul. Nggak bisa. Nggak bisa. Ketempelan energinya Bunda Kanjeng Ratu Kidul yang asli ini aja, kalau orang yang nggak kuat, nggak bisa mas, energinya luar biasa. Jadi saya juga sangat heran jika ada orang yang bisa kemasukan Bunda Kanjeng Ratu Kidul. Saya meragukan itu. Nggak bisa, dan nggak bisa sembarang orang. Nggak bisa karena energinya itu luar biasa. Baru nempel di sebelah aja udah begitu kok. Apalagi masuk kerasukan terus pesok, nggak ada. Kalaupun ada itu mungkin dayangnya ya, mungkin dayang-dayangnya ya. Sampai kita diajak tuh salah satu gudang harta gitu, sampai bapak ingat banget tuh mau dikasih tongkat gitu. Kok tongkatnya tuh kayak tombak begitu, cuman di sini kayak lapisan emas gitu, ini hitam, ini ada bundelan begini kayak lapisan emas, modalnya jadi bawahnya kayak naga gitu tuh. Kita bilang mimpi nih Bal, cuman pas kita mau dikasih nggak mau, 1 tahun kenapa-napa lagi. Benar, bapak dipanggil, Pak sadar, langsung istighfar, astagfirullahaladzim. Itu langsung tuh hitungan per second gitu udah keluar, diantar kayak gitu. Duduk lagi ke tempat semula yang bapak lagi nonton di Skatenan, dan kita lihat lagi posisi rame. Margareta juga mengisahkan bahwa pertemuannya dengan Ratu Kidul tidak membutuhkan sesaji dan segala ubor rampe tertentu. Saat itu, ia hanya begitu saja bertemu dan membimbingnya meniti jalan hidup yang benar. Jadi beliau tidak minta sajen-sajen atau minta ritual khusus untuk memanggil beliau gini. Enggak pernah seperti itu. Jadi enggak harus bagaimana-gimana. Jadi misalnya enggak harus bakar-bakar apa baru beliau. Enggak, itu enggak ada. Ya, jadi yang sebetulnya adalah ketika saya ini dulu tersesat menjadi manusia yang yang tidak di jalan Tuhan lah, gitu ya. Jadi saya dulu nggak karu-karuan deh hidup saya ini, ya. Nah, itulah beliau tiba-tiba datang. Stigma tentang penguasa Laut Kidul yang kejam, meminta tumbal atau sering menyeret orang-orang di pantai selatan bagi Margareta adalah bualan belaka. Sebab sosok Kanjeng Ratu Kidul yang sesungguhnya memang tegas, tapi bukan kejam meminta tumbal. Karena beliau ini memang sosoknya juga tegas, bisa dilihat dari wajahnya beliau ini. Tegas beliau itu. Bukan tumbal atau bukan apa, bukan. Beliau tidak minta sajen-sajen. Boleh lihat di rumah saya nggak ada sajen-sajen. Nggak ada, tapi kalau cuma bunga melati, bunga sedap malam itu saya rasa lumrah. Jadi itu bukan sajen, itu memang bunga. Dulu termasuk orang yang sempat percaya kalau misalnya, dulu ya sebelum ketemu Sarah, kalau misalnya Nyi Roro Kidul itu kan asumsinya negatif gitu. Sedangkan begitu saya kenal sama Sarah, saya mulai mengerti, saya mulai lebih paham lebih jauh tentang dunia seperti ini. Ternyata sebenarnya itu hanya persepsi orang-orang yang tidak tahu, yang tidak mendalami, tidak mencari tahu tentang cerita yang sebenarnya. Karena sosoknya sendiri itu pun ada bermacam-macam, ada yang menyerupai, ada yang memang wujud asli. Kita pun pernah sampai akhirnya end up cari tahu gitu kan. Dari situ kita, makanya saya bilang, saya
tahu kalau misalnya cerita itu nggak selamanya benar gitu kan. Nyi Roro Kidul yang dibilang katanya ngambil orang karena pakai baju segala macam itu sebenarnya masih mitos kalau buat saya pribadi, karena cerita yang sesungguhnya sebenarnya nggak seperti itu. Jadi banyak belajar, banyak cerita dari teman-temannya Sarah, kebetulan menjadi guru spiritual saya juga, Sarah juga saya belajar. Jadi ceritanya saya tahu, tapi yang begitu saya semakin tahu malah semakin saya respect, bukan makin takut. Margareta memiliki pemahaman tersendiri tentang pertemuannya dengan Ratu Kidul. Ia juga tidak ingin terjebak dalam perdebatan tentang penguasa Laut Selatan itu. Toh setiap orang menurutnya memiliki pengalaman spiritual yang berbeda-beda. Jadi, pertemuannya dengan Ratu Laut Kidul itu adalah pengalaman personal yang boleh saja orang tak percaya, tapi ia meyakininya sepenuh hati. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.